Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita sementara, dan hanya kepadanya lah kita kembali, serta salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang barusan kita baca dan yang tadi kita baca secara bersama-sama, insyaallah nanti di yaumil mahsyar akan menjadi saksi kita di hadapan Rasulullah, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Direktur Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, kemudian Bapak Sekjen serta seluruh pengurus Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, orang-orang tua saya, tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin dan mohon takzim salam takzim saya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Sebelum kita masuk kepada pengajian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai awal pertemuan, khususnya bagi saya, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti tidak asing lagi bagi kita semua. Kalau melihat dari kalender itu, Bapak Ibu sekalian, nama-nama para tuan guru kita serta fotonya sudah ada di situ. Saya belum ada, karena baru pagi kok baru masuk. Turun 3 minggu yang lalu, ikut suaranya masih macam kok kan? Ya. Jadi kalau nengok lagu orang kini nyebut ni ojo dibanding-banding ke, karena yang kini kok baru, pendatang baru, ya, pemateri baru, dan bukan bermaksud mengajari atau mendahului Bapak Ibu sekalian, tetapi menyampaikan apa yang sudah ada tertera di dalam kitab yang kita tampilkan di layar. Untuk itu saya perkenalkan diri sedikit. Saya nama Syamsuri, tinggal di Komplek Air Panas sekarang, Masjid Agung Al-Muhajirin. Alhamdulillah 7 tahun di pesantren Ustadz PH Zulhijjah dulu, dan pada masa orang tua kita Pak Baihaqi menjadi Kabak Esos dan Pak Bustomi menjadi Kasubagnya, saya diizinkan untuk berkuliah di Jakarta dengan beasiswa Pemda Batanghari. 2011 selesai dan kembali lagi ke Batanghari. Insya Allah apa yang saya dapat, ilmu tersebut akan saya sampaikan melalui majelis ini dan juga majelis-majelis yang lain. Dan tentunya nanti jika ada pertanyaan atau masalah-masalah di Al-Quran, mari kita selesaikan secara bersama, dan insya Allah kita tidak salah di dalam memahami pelajaran-pelajaran ini. Untuk itu saya menyampaikan ini bukan bermaksud lain, tetapi berharap kedepannya pemerintah juga menyiapkan generasi penerus kami ini, karena semenjak habis saya udah gak lagi beasiswa itu, habis satu tuh buku. Mudah-mudahan tahun depan buka lagi buku itu, ya, biar ada generasi kita yang mungkin khusus di bidang ini. Kampus yang tadi disebut oleh Pak Sekjen, PT IKI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, alhamdulillah 2 minggu lalu sudah berubah jadi Universitas Ilmu Al-Quran, sudah berubah dari PT IKI ke Uni PT IKI. Dan kita berharap anak-anak kita banyak menimba ilmu di sana karena gudangnya ada di sana. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini Pak Sekjen menyebutkan tadi kita belajar masalah
Al-Quran dan seputarnya. Untuk itu Al-Quran ini adalah kitab suci kita umat Islam dan termasuk rukun iman, salah satu dari rukun iman yang wajib kita yakini. Namun kita selaku manusia tidak hanya wajib meyakini saja, tapi bagaimana kitab suci kita itu selain menjadi pedoman juga menjadi bahan bacaan bagi kita supaya setiap hari bertambah. Nah, Al-Quran itu tidak bisa dibaca dengan alat-alat yang lain, tapi ilmu yang pas dan cocok untuk Al-Quran adalah ilmu tajwid. Maka hari ini saya membawa kitab tajwid berbentuk digital, yang ditampilkan di layar, dan nanti saya bacakan. Mohon bapak-bapak yang mungkin udah tua dan nampak aman, seilasnya dengar saja. Tapi inilah kitab yang kira-kira dipelajari kelas 3 pesantren, kelas 2 sampai kelas 3 pesantren, dan kitabnya lengkap insya Allah dari awal sampai akhir. Maka oleh karena itu kita awali saja Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ma haqiqatut tajwidi lughatan wa istilahan. Apa hakikat tajwid menurut bahasa dan menurut istilah? At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi. Tajwid menurut bahasa adalah mendatangkan dengan baik. Artinya apa? Al-Quran yang sudah kita punya, yang mungkin sudah kita baca, tentunya mesti kita datangkan dengan baik, yaitu mendatangkan bacaan yang baik. Bacaan yang baik itu meliputi mad dan qasar atau bahasa kampung yang panjang pendek. Kemudian ada juga makharijul huruf, pelafalan huruf hijaiyah, dan selanjutnya adalah hal-hal yang mungkin jarang terjadi di dalam Al-Quran seperti tanda-tanda berhenti, waqaf, dan lain sebagainya. Maka meliputi itu, kalaulah kita ingin bertajwid, ingin mengaji, membaca Al-Quran dengan tajwid sesuai dengan tuntunan Al-Quran dalam surah Al-Muzammil dikatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksud tartil itu adalah dengan tajwid. Kemudian menurut istilah, ilmu yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tabkhimi wa nahwi lima. Tajwid menurut pengertian panjangnya yaitu ilmu yang diketahui dengannya untuk memberikan setiap huruf itu dengan sebenar-benarnya dan memberikan hak-hak huruf tersebut. Minas sifati, seperti sifat-sifat huruf, wal mududi, dan mad-mad atau bacaan-bacaan panjang, wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian, kat tarqiqi, seperti bacaan tipis, wa tabkhimi, bacaan tebal, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Ringkasnya kira-kira tajwid ini adalah memberikan hak huruf, memberikan hak baca, memberikan hak panjang huruf tersebut jika ada tanda panjangnya. Kemudian memberikan jika tebal dibaca tebal, jika tipis dibaca tipis, dan seumpama keduanya. Inilah kira-kira pengertian tajwid. Maka tajwid inilah yang mengelokkan, karena asal arti kata tajwid itu adalah memperbagus atau memperindah bacaan. Jadi indah itu tidak serta-merta dengan lagu, Bapak Ibu sekalian. Indah itu dikategorikan tajwid itu adalah bacaannya sesuai dengan tajwid, sesuai dengan hukum-hukum qiraah dan tajwid yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan kita tidak bisa memakai istilah lain, Pak. Contoh, bacaan Al-Quran kalau memperindah tadi identik dengan seni. Membaca Al-Quran harus dengan tajwid, dan tajwid itu
yang bisa mengimbangi lagu dan seninya itu adalah lagu-lagu yang tajwid, mulai bayati, soba, hijaz, nahawan, ras, jihar, syikab, jiharkah. Itu yang dari timur tengah lagunya. Kalau lagu-lagu kita solawatan, itu juga udah bisa dimasuk ke lagu tajwid, ke bacaan Al-Quran yang bertajwid. Jangankan lagu dangdut, lagu solawatan pun, atau lagu-lagu religi. Contoh, Tola'al badru alaina, itu lagu yang religi, tidak bisa masuk ke Al-Quran yang bertajwid. Wadduha wal laili idza saja, nggak bisa itu, ya kan? Nggak bisa. Padahal lagunya lagu solawat, lagu religi. Atau lagu Joko Tingkir, solawat Joko Tingkir. Salatullah salamullah wa duha wal laili idza saja, nggak bisa. Rusak aja. Nah, gitu. Maka oleh karena itu tajwid ini adalah intinya mendatangkan dengan baik. Mendatangkan dengan baik maksudnya adalah bagaimana membaca dengan baik, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, itu sudah ada aturannya di dalam ilmu tajwid. Itu. Ya. Kemudian poin yang kedua, itu pengertian tajwid. Poin yang kedua, ma ghayatu ilmi tajwid. Apa tujuan ilmu tajwid? Tentu segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pelajari pasti ada tujuannya. Oleh para ulama, sebagian ulama sampaikan, ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafzil Qur'an ala ma tulqiya minal hadratin nabawiyyatil absahiyyati. Ini tujuan pertama, yaitu menyampaikan kebenaran pada penjagaan lafaz Al-Quran atas sesuatu yang ditemukan dari kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang fasih. Artinya apa? Muaranya, tujuannya, kiblatnya adalah dari kehadiran para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama yang marang kitab ini dilanjutkan oleh kita semua. Jadi tujuannya adalah menyampaikan kebenaran. Kalau dia benar dibaca tebal, bacakan tebal. Contoh, Bismillah. Ada kalimat lafzul jalalah atau kalimat Allah di situ, dibaca harusnya tipis, tipis atau tartib. Bismillah. Ada yang baca Bismillah, mentang-mentang Allah dibaca tebal. Bismillah, pokoknya, ya kan? Atau dan contoh-contoh yang lain banyak. Nah, ini namanya tidak memberikan hak daripada ilmu tajwid ini. Kalau dia tipis dibacakan tipis, kalau dia tebal dibacakan tebal. Kenapa? Kiblat kita adalah langsung kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maha fasih, yang tidak ada kata lain. Itulah yang menjadi kiblat kita. Wakilah dan menurut pendapat yang lain, oh yaitu tujuannya adalah saunul lisani, menjaga lidah, anil khotai, daripada kesalahan, fi kitabillahi ta'ala, pada kitab Allah Ta'ala. Jadi ini kalau ditanya apa tujuan tajwid, paling singkatnya adalah menjaga lisan kita, lidah kita daripada kesalahan dalam membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Itulah tujuan dipelajari tajwid itu. Dan poin yang ketiga, kita ambil per poin, per pasal gitu. Ma hukum syari' fi ilmi tajwid. Apa hukum syarak pada belajar ilmu tajwid? Nah ini, at-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal 'amalu bihi fardu 'ainin 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. Kalau yang bertanya apa hukum belajar ilmu tajwid, kira-kira penjelasannya menurut para ulama adalah tidak ada perbedaan. Semua ulama, maka dapat kita simpulkan dari 3 poin ini, Bapak Ibu sekalian. Poin pertama atau kesimpulan poin pertama adalah setiap kita bertemu dengan Al-Quran, bertemu dengan ayat-ayat suci Al-Quran,
dan ingin membaca Al-Quran, mulailah kita berpikir ilmu atau alat yang pas untuk membenarkan bacaan kita adalah ilmu tajwid. Lalu bertanya, apa namanya itu, Ustaz, kami kok tersejokan? Bisa. Semua orang bisa, asalkan bisa ngejo, bisa merangkai huruf, bisa baca. Apakah sudah bertajwid? Belum tentu. Nah, ini jawabannya. Banyak orang baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bisa baca. Secara teks tidak salah. Secara tajwid belum tepat dan belum bisa. Nah, ini tugasnya tajwid tadi adalah al-ityanu bil jayyid tadi, mendatangkan kebenaran. Jadi apa yang sudah dibaca gitu, apalagi ayat-ayat pendek Pak ya, ayat langganan sholat kita, ayat langganan sholat kita, maka mesti kita apa namanya itu, sahihkan, kita benarkan dengan ilmu tajwid. Ya. Bisa baca bisa, tapi bertajwidkah dia? Belum. Itu poin pertama. Kalaulah kita membaca Al-Quran, mesti ingatkan dengan tajwid, minimal hukum-hukum dasar dulu. Yang kedua, tujuan daripada tajwid itu sendiri adalah kira-kira menjaga lisan kita daripada tersalah, daripada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Ingat, kalau kesalahan dalam bacaan ya bisa mengubah arti dan terjemahannya. Kalau arti dan terjemahannya berubah, bisa pula merubah tafsir dan penjelasannya. Nah, ini yang kita harus khawatirkan, harus kita waspadai. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah bahwa hukum daripada belajar tajwid itu adalah fardu kifayah. Maka kita pagi ini Pak sudah melepaskan kewajiban orang sebatang hari. Kenapa? Semasjid inilah belajar tajwid pagi kok, maka sebatang hari lepas daripada besok. Itu karena belajarnya. Bersyukurlah kita belajar pagi ke depan. Jadi melepaskan, bagaikan kita menyelenggarakan jenazah. Satu kampung tengah ini sholat jenazah, maka Sungai Buloh lepas kewajiban. Kenapa? Sudah dilaksanakan fardu kifayahnya oleh orang kampung tengah. Tapi mengamalkannya fardu ain. Nah ini berarti setiap kita baca Al-Quran itu wajib individu. Kalau apa namanya itu fardu ain itu, fardu wajib, ain itu individu kita, masing-masing kita. Ya, kita ambil contoh di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama termasuk Bismillah. Lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Haknya diubah menjadi hamzah. Nah, ini ayat pertama sudah mulai tidak bertajwid. Maka nanti akan masuk kita ke pasal khusus membedah huruf atau makharijul huruf. Nanti akan masuk ke situ. Kalau nanti ada yang bertanya, kita langsung loncat ke sana. Oh, ada yang bertanya tentang itu. Maka oleh karena itu, mengamalkannya Bapak Ibu sekalian, ilmu tajwid ini diamalkan, diaplikasikan, direalisasikan dalam bacaan Al-Quran, hukumnya wajib individu. Maka baca Quran kita, mulailah kita. Sekarang metode belajar tuh banyak. Di YouTube ada. Karena ilmu tajwid ini ilmu baku. Beda dengan fikih. Kalau fikih tidak bisa, kita nak buat hukum. Bapak Ibu sekalian, kalau ilmu tajwid ini baku, mula dari lahirnya kitab ini, ilmu tajwid ini sampai ke kiamat, izhar itu nggak berubah, iqlab nggak berubah, idgham tidak pernah berubah, dan begitu juga hukum lainnya. Nah, jadi tinggal kita lagi cara kita, metode kita, bagaimana cara kita apa namanya itu belajar. Ya. Apalagi kurang lebih 100 hari lagi bulan puasa, kita belum mau pula tadarus. Mau persiapkanlah dari gini. Ya kan? Bagaimana cara kita menerapkan ilmu tajwid ini dalam bacaan kita, sepengetahuan kita dulu, setahu kita dulu, lalu setelah itu tambah pengetahuan. Rajin bertanya,
rajin nengok apa namanya itu penjelasan banyak Bu, Bapak sekalian, ibu-ibu, kalau mau buka khusus permasalahan ado ya di YouTube juga amun. Karena saya sampaikan kembali bahwa yang namanya ilmu tajwid ini adalah ilmu baku dan dia tidak berubah dan tidak bertambah sampai kiamat. Kalau fikih bisa berubah. Dulu orang mungkin nikah, sekarang ada video call, macam mana nikah melalui video call. Nah itu nanti Pak fikih yang bahas. Jangan tanya ke saya. Ya kan? Contoh aja ini, karena berubah suasana dan kondisi. Tapi kalau tajwid, nah, izhar dari dulu jelas sampai kiamat jelas tidak ada berubah. Min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nusyur. Dari mulai sekarang sampai hari kembalinya kita nanti hari kiamat, ilmu tajwid tidak akan berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 poin inilah yang mengawali kita dari pelajaran tentang pendahuluan tentang ilmu tajwid. Sekiranya dapat kita pahami dan kita terapkan, mulai dari apa itu tajwid, mulai dan kemudian apa itu tujuannya dan apa hukumnya dalam belajar ilmu tajwid. Ya, sebelum kita diskusi masih ada 10 menit lagi. Kita masuk ke satu pasal lagi untuk menerapkan atau menerapkan ilmu-ilmu tajwid yang mesti kita baca sehari-hari. Faslun fi ahkami isti'azati wal basmalati. Ini pasal tentang hukum membaca isti'azah, a'udzubillah, wal basmalah dan basmalah. Bapak Ibu sekalian, a'udzubillah dan basmalah itu diatur dalam ilmu tajwid. Tidak ada sembarang tiba-tiba a'udzubillah. Kapan kita membaca a'udzubillah? Kapan kita membaca basmalah? Apakah boleh dua-duanya dipakai? Apakah dipisahkan? Nah ini yang dibahas. Idza atal qari'u bil isti'adzati wal basmalati was surati fakam wajhan biha. Apabila datang seorang qari itu pembaca. Kita semua di sini qari, Pak. Bu. Asal kita baca Quran qari lah disebut. Jadi qari itu bukan yang tilawah baik. Kalau kita membaca Al-Quran sudah disebut qari. Apabila datang seorang membaca Al-Quran dengan bacaan isti'azah, a'udzubillah, wal basmalah dan basmalah, was surah dan surah, awal surah maksudnya, fakam wajahan fiha, maka beracara padanya. Fiha arba'atu aujuhin, padanya ada 4 cara. Jadi ketika isti'azah, basmalah dan surah berkumpul, cara bacanya ada 4. Pertama, qat'ul jami', memutuskan semuanya. Nah, itu yang dua-dua pakai aku. Nafas pendek. Jangan nak gabung-gabung. Jadi cara membaca pertama yaitu qat'ul jami', yaitu memutuskan semuanya. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Itu namanya putus gagal. Dari auzubillah, basmalah, surah. Itu cara pertama. Boleh. Dan ini sering yang kita pakai. Kemudian cara kedua, wa waslul basmalati bis surati faqat. Menyambung basmalah dengan surah saja. Cara kedua, menyambung basmalah bismillah dengan surah. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah disambung dengan awal surah. Ketika bersambung, ujung bismillah itu dihidupkan barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cara kedua, a'udzubillahnya terpisah, basmalah dengan surahnya sambung, wasl atau bersambung. Cara ketiga,
Wa waslul isti'azati bil basmalati faqat. Sebaliknya, menyambung a'udzubillah, bismillah saja, tapi surahnya dipisah. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Berarti qul huwallahu ahad. Boleh. Jadi a'udzubillah sambung basmalah dipisah dengan surah. Nah, itu cara ketiga. Cara kedua tadi a'udzubillah pisah dengan basmalah, kemudian basmalah sambung dengan surah atau ayat. Dan cara yang keempat ini wa waslul jami, nyambung dengan lo. Itu butuh nafas banyak. Boleh. Tarawih, sebutkan Allahu Akbar. Pokoknya tarawih itu tadarusan deh. Kalau tarawih kita udah pakai auzubillah biasa. Apa? Umumnya. Menyambung semuanya. Cara keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billah sambung dengan basmalah, sambung dengan awal surah. Maka ini yang dibolehkan. Nah, problemnya di sini, Pak. Problemnya di sini, Pak. Kita kadang nggak nyambung, tapi huruf terakhir tidak kita hidupkan. Itu salah itu. Padahal yang ditunjuk tadi, saya ulangi. Cara pertama, putus gegano. Auzubillah, bismillah, surah. Putus. Cara kedua, bismillahnya yang disambung, a'udzubillahnya bisa. A'udzubillah, bismillah dengan surah sambung. Cara ketiga, a'udzubillah dengan basmalahnya sambung, bismillahnya bisa. Surahnya bisa. Dan yang keempat, sambung sadayana atau semuanya. Ya, tidak ada terpisah. Boleh, 4 cara ini boleh. Yang terjadi permasalahan kita di masyarakat atau di sehari-hari adalah kita nak nyambung tapi putuskan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya nyambung, tak nyambung. Tak jelas kan? Kalau kita nyambung, hidupkan baris huruf terakhir pada ta'awuz itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Minyak dihidupin. Nah, kita nak nyambung cepat nih. Apalagi acara selanjutnya pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kan gitu. Padahal satu nafas. Kenapa tidak kita sambung walaupun cepat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat kita baca, tapi sambung. Kalau tak bisa, pisah dia. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tenangkan. Waqaf itu artinya mengambil nafas berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pisah kata. Ini problem kita di sehari-hari, Pak. Ketika pembacaan Ummul Quran, Al-Fatihah, kadang kita baca sejenak gitu lah. Inilah namanya awal-awal kita menerapkan ilmu tajwid itu. Diingat 4 cara tadi. Ya, 4 cara tadi. Kemudian masih dalam cerita ta'awuz dan basmalah, kita ambil, kita habiskan pasal ini. Ya. Iza atal qari'u bil basmalati bainas surataini. Nah ini. Tadi sekiranya Pak nanti kalau belum paham kita ulangi penjelasannya, namun 4 cara. Lalu ada kejadian kedua. Apabila datang seorang qari dengan bismillah di antara 2 surah. Berarti tidak dicerita a'udzubillah lagi. Bismillah dengan 2 surah. Maka wajahan fiha, maka berapa cara padanya? Fiha arba'atu aujuhin. Padanya ada 4 cara. 4 cara atau 4 metode. Salah satu aujuhin jaizatun. 3 cara boleh. Wa wahidun ghairu jaiz. 1 enggak boleh. Nah, ini kalau tadi cerita kita a'udzubillah
basmalah surah. Kemudian permasalahan yang kedua ini adalah surah di antara bismillah di antara dua surah. Ini 3 cara boleh, 1 cara nggak boleh. Mari kita lihat satu persatu. Amma salasatul jaizatu, adapun 3 cara yang boleh. Fal awwalu minha qat'ul kulli, maka yang pertama memutuskan semuanya. Berarti kita ambil 2 surah Pak. Ambil kita ujung surah Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Contohnya begini, kita ambil ujung saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara pertama. Surah bismillah, surah Al-Ikhlas, bismillah, surah. Cara pertama tadi putus semuanya. Matikan ujungnya, baca bismillah, kemudian matikan ujung bismillahnya, baru nyambung ke surah. Itu cara pertama. Cara kedua, wasulul basmalati fi awal surah. Contoh, menyambung basmalah pada awal surah. Cara kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahnya disambung dengan surah kedua. Nah, itu cara kedua. Dan yang ketiga, nyambung semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sambung semua. Itu cara ketiga. Dan 1 cara yang tidak boleh. Ya, nomor 4 yaitu cara yang enggak boleh. Wa amma ghairul jaiz. Adapun yang tidak boleh, bahwa iza wusila akhir surah bil basmalati, dianya apabila disambungkan di akhir surah dengan basmalah dan berhenti. Kemudian waktu dia memulai dengan surah sesudahnya, wa wajhu adami jawazihi, dan cara ini tidak boleh karena meragukan bahwa basmalah itu termasuk akhir surah. Ini contoh. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Baru qul a'udzu birabbil falaq. Ini enggak boleh. Yang boleh saya sambung. Nah, ini enggak boleh. Nah, ini cara enggak boleh adalah yaitu menyambungkan ujung surah pertama dengan basmalah, kemudian berhenti dan memulai surah yang baru. Di sini tidak boleh dikarenakan akan meragukan pendengar, dikiranya nanti ayat, termasuk ayat bismillah itu termasuk akhir ayat. Nah, jadi ini baru pelajaran tentang bagaimana menempatkan ta'awuz, menempatkan basmalah, menempatkan surah, kapan boleh, kapan tidak boleh. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat tentang bab basmalah dan surah ini, mengawali ini. Nanti secara maraton kita akan lanjut ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kalau sehari ini diselesaikan galau, mumet pecah di otak. Nah, itu kan. Jadi inilah awal kita mempelajari di ilmu tajwid. Untuk sementara kita diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tolong Pak yang ditanyakan tentang inilah. Kalau yang lain tuh ada bagiannya, karena majelis gurunya banyak di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat kemarin di WA juga ada tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di belakangan ini yang viral. Tentunya mungkin dapat saya jelaskan, walaupun mungkin tidak sempurna, nanti dapat menjadi PR bagi saya terutama. Silakan. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Sekjen.